Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiza Nisa Wahab, NIM I0111911282 dari kelompok 9 Praktikum Ilmu Bahan Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tahun 2020. Asal daerah saya Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten sebagai penyumbang produksi terbesar padi di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas produksi pada tahun 2018 mencapai 54,93 juta ton per hektar. Dan salah satu hasil simpangan dari padi adalah dedak. Dedak memiliki bentuk tepung dan berwarna coklat. Dedak sendiri terbagi menjadi dua, yakni dedak halus dan dedak kasar. Dedak yang saya miliki tergolong ke dalam tekstur halus karena bentuknya yang berupa bubuk. Nah, aroma dedak memiliki aroma yang khas. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dedak memiliki aroma tengik. Dedak padi adalah proses sampingan hasil penggilingan padi, terdiri atas lapisan luar padi dan beberapa lembaga bijian. Proses penggilingan padi menghasilkan beras giling sebanyak 65% dan limbah hasil gilingan 35% yang terdiri dari sekam 23%, dedak dan bekatul 10%, murni dan kawan-kawan 2008. Dedak halus termasuk dalam klasifikasi nomenklatur internasional klasifikasi sumber energi yang mempunyai kadar protein sekitar 12%. Di mana 75-80% dapat dicerna. Penyusun utamanya adalah karbohidrat yang masih utuh berupa biji, biasanya 3/4 bagian merupakan pati, dan daya cernanya sekitar 95%, serta kadar serat kurang dari 18%. Dedak halus biasanya digunakan sebagai pakan ternak ruminansia unggas, terkhusus bebek atau itik. Kandungan nutrisi dedak adalah protein kasar 12%, lemak 13%, serat kasar 12%, abu 10,1% dan 41,9% BETN. Penggunaan dedak padi dalam ramusung unggas ada batasnya. Menurut Rasyah pada tahun 2002 yaitu 0-15% untuk ayam petelur fase starter, 0-20% untuk ayam petelur fase grower dan fase layer. Untuk ayam broiler itu berkisar antara 5-20% dan tidak lebih dari 20% karena akan dapat menurunkan produktivitas ayam. Dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi pada dedak dapat membuat peningkatan performance dan produktivitas ternak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia pada tahun 2017 bahwa pakan fermentasi yang tersusun dari campuran dedak padi, dedak jagung, dan bungkil kedelai dapat digunakan sampai 30% untuk mensubstitusi langsung komersil selama bulan pertama periode produktivitas telur tanpa berpengaruh buruk terhadap produksi dan kualitas telur yang berasal dari ayam ras, baik yang berbobot badan awal, sedang maupun tinggi. Perkenalkan, nama saya Widya Fetikasari dengan NIM I0111911320, anggota dari kelompok 9, asal daerah Makassar. Nama bahan pakan yang saya pilih yaitu tepung daun kelor, dan bahan pakan ini bersumber dari lahan perkebunan, di mana pohon ini biasa ditemukan tumbuh secara liar maupun dikembangbiakan. Bentuk bahan pakan yang sudah diolah yaitu berbentuk tepung dan berwarna hijau tua kekuningan. Teksturnya tepung halus dan tidak berbau. Asal bahan bersumber dari pohon daun kelor itu sendiri, di mana yang diambil dan diolah hanya bagian daunnya saja. Kelas bahan pakan dari tepung daun kelor ini yaitu sumber protein. Kelor memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, diantaranya protein kasar sebesar 26,43%, lemak kasar 2,23%,
serat kasar 23,57%, abu 6,77%, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 52,25%. Bahan pakan ini potensial bagi ruminansia karena memiliki sumber protein yang tinggi sebesar 27% sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak. Selain itu, pakan ini juga dapat diberikan pada ternak lain seperti kambing dan puyuh petelur. Kandungan nutrisi kelor tidak kalah dengan jenis tanaman hijauan legume pohon yang banyak digunakan sebagai pakan ternak, seperti gamal, lamtoro, dan turi. Selain itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kelor memiliki kandungan asam amino yang lengkap, vitamin yang lengkap, dan kandungan mineral yang tinggi. Batasan penggunaan, jumlah tepung daun kelor dalam campuran adalah sebanyak 5%. Namun menurut penelitian, bila jumlahnya sebanyak 10% tidak berdampak buruk. Jadi jika total pakannya 10 kg, maka pakan standarnya 9,5 kg dan tepung daun kelornya 0,5 kg. Ransum campuran ini bisa diberikan dalam jumlah yang normal, yaitu sekitar 20 gram per ekor per hari. Efek pada ternak. Produksi susu sapi perah dapat ditingkatkan hingga 15% dengan memberikan suplemen tepung daun kelor di dalam molasses blok. Lebih lanjut, dalam beberapa penelitian, penggantian tepung biji kapuk dengan tepung daun kelor sebanyak 20% dalam ransum pada domba yang sedang tumbuh menghasilkan peningkatan pertumbuhan hingga 20%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Laila Ningsi dengan NIM I0111911296 dari kelompok 9 kelas B1 Ilmu Bahan Pakan. Kabupaten Pangkep yang berpotensi dengan hasil lautnya membuat sebagian para peternak memanfaatkan hasil laut tersebut dengan membuat bahan pakan, yaitu tepung ikan. Jadi bahan pakan yang saya akan jelaskan yaitu tepung ikan. Dapat diperoleh dari proses penggilingan ikan dengan kadar air yang rendah. Sumber tepung ikan yang umum digunakan sebagai salah satu bahan baku pakan lokal berasal dari ikan ruca, ikan asin, dan kepala ikan. Tepung ikan yang bermutu baik harus mempunyai sifat-sifat seperti butiran halus, seragam, bebas dari sisa-sisa tulang, mata ikan, dan benda asing warna halus bersih, serta bau khas anis ikan. Pada umumnya, tepung ikan memiliki kadar protein yang lumayan tinggi daripada jenis pakan biasa. Di samping itu, bentuknya yang telah selesai jadi membuat tepung ikan lebih mudah diaduk dengan beberapa bahan lainnya. Kandungan airnya yang tidak terlalu tinggi menjadikan tepung ikan dapat bermanfaat dalam rentang waktu yang lama. Menurut nomenklatur internasional, tepung ikan termasuk sumber protein bagi ternak. Kandungan nutrisi protein pada tepung ikan sebesar 66,2%, lemak 10,82%, dan abu 21,82%. Tepung ikan dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusun konsentrat pada ternak ruminansia. Untuk meningkatkan efisiensi bahan pakan dan pertambahan bobot badan dengan tingkat penggunaan optimal sebanyak 10%. Tepung ikan dibatasi penggunaannya 10-12% di tahap awal dan 5-8% di tahap akhir. Pemberian tepung ikan sebanyak 2,8 hingga 3% bahan kering ransum dapat menurunkan surface persections atau angka kemuntingan pada sapi perah. Perkenalkan,
nama saya Andi Pascal Juru dengan NIM I011191286. Asal daerah saya yaitu Kabupaten Toraja Utara. Kelompok 9, kelas B1 Ilmu Bahan Pakan. Bahan yang saya ambil di sini yaitu rumput gajah. Rumput gajah tumbuh tegak lurus, merumpun lebat. Rumput gajah berwarna hijau dengan tekstur yang agak kasar pada daunnya. Rumput gajah tidak memiliki bau. Rumput gajah sangat mudah ditemukan. Terkadang rumput gajah tumbuh di padang lapang. Selain itu, rumput gajah juga terkadang ditanam oleh petani ataupun peternak-peternak yang menanam sendiri bahan pakannya. Rumput gajah merupakan salah satu jenis hijauan pakan yang berkualitas dan disukai oleh ternak. Tanaman ini juga dapat hidup pada tanah kritis, di mana tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh dengan baik. Rumput gajah dapat hidup di berbagai tempat tanpa naungan dan respon terhadap pemupukan. Seiring berjalannya waktu, banyak dari petani maupun peternak yang membudidayakan rumput gajah ini karena mudahnya penanaman dan respon terhadap cuaca yang sangat baik. Rumput gajah atau disebut juga elephant grass berasal dari Afrika. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan tumbuh alami di seluruh dataran Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak yang memegang peran yang amat penting karena hijauan mengandung hampir semua zat yang diperlukan hewan. Kandungan-kandungan nutrisi yang dimiliki rumput gajah yaitu: yang pertama, bahan kering 20,29%, protein kasar 6,26%, lemak 2,06%, serat kasar 32,60%, abu 9,12%, PNTN 41,80%, kalsium 0,46% dan fosfor 0,37%. Bahan pakan ini sangat cocok untuk diberikan kepada ternak ruminansia. Terbukti dengan nutrisi-nutrisi yang dimilikinya. Sekian pemaparan saya Andi Pascal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rembo Saputra dari Kabupaten Buton Utara. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bahan pakan ternak. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pemanenan jagung di Pulau Buton di angka 2 juta ton per tahun. Secara umum, jagung merupakan bahan pakan yang biasa dikonsumsi oleh manusia selain beras, tetapi juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Bentuk dari jagung itu sendiri adalah berbentuk butiran warna cenderung kuning atau jingga, baunya khas bau jagung, serta teksturnya agak kasar.
Asal dari bahan jagung itu sendiri adalah dari tanaman jagung. Kelas dari bahan jagung itu sendiri adalah sebagai sumber protein bagi hewan ternak karena mengandung banyak sekali protein dan karbohidrat. Adapun kandungan nutrisi pada jagung ialah kalori 355 kalori, protein 9,2 gram, lemak 3,9 gram, karbohidrat 73 gram, kalsium 10 gram, vitamin A 50,10 mg, vitamin B1 6,28 gram. Biasanya jagung diperuntukkan untuk ternak unggas, khususnya untuk ayam petelur fase layar. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang bahan pakan jagung. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.